a Saturday night. Dari video klip tersebut, kita bisa tahu kalau Bobon Santoso adalah seorang food vlogger yang cukup kontroversial dan berfokus pada konten makan eksperimental dan unik. Bobon lahir di Denpasar, Bali tahun 1998. Sebelum berada di bidang kuliner, ia sempat mencoba menjadi seorang pengusaha. Namun, bisnisnya tidak berjalan dengan lancar, sehingga kemudian ia memulai karirnya menjadi YouTuber pada Januari tahun 2019. Kemudian, karena berbagai alasan, ia beralih dengan membuat konten masakan yang sangat unik tentang beragam makanan dan minuman yang memicu berbagai kritik dan perdebatan. Mulai dari masak daging kuda, masak hewan-hewan ekstrim seperti kecoa, bahkan cicak, hingga makan kepala babi goreng utuh. Bobon dalam aksinya sering mengundang berbagai pro dan kontra. Meskipun begitu, ia cukup dikenal dengan sikap positifnya yang menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap berbagai masyarakat kelas bawah. Ia juga membuat berbagai konten yang membantu masyarakat, seperti masak besar di Banjarmasin, baik kuali merah putih dan lain-lain. Masak di acara sekolah SLB hingga membuat nasi goreng 1000 bungkus. Meskipun ini membuat reaksi positif, namun tetap tidak jarang ia tetap mendapatkan hujatan karena latar belakang yang kontroversial. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, hasil masakan kita hari ini 1000 porsi, di mana ini sangat cukup untuk warga desa Ivi Mahat. Kohesi sosial adalah upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan masyarakat. Menurut Emil Durkheim, kohesi sosial tercipta karena ada kesamaan nilai dan tantangan yang setara didasari oleh harapan dan kepercayaan. Terangkan bahwa kohesi sosial memiliki dua sisi koin. Di satu sisi, kohesi sosial berarti tidak adanya konflik sosial laten di tengah masyarakat. Di sisi lain juga berarti adanya ikatan sosial yang kuat. Dengan penggambaran dua sisi koin ini, maka dapat dikatakan bahwa kohesi sosial masyarakat Indonesia berada di dalam kondisi yang kritis. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ketimpangan sosial dalam berbagai aspek seperti ekonomi, hukum, golongan, fasilitas, dan lain sebagainya. Kohesi sosial dapat dijaga dengan melakukan mitigasi, komunikasi, serta moderasi terhadap hal-hal yang bisa menjadi konflik laten di tengah masyarakat. Permasalahan ketimpangan sosial dapat dilihat dalam masyarakat Papua. Orang asli Papua selama berpuluhan tahun telah menghadapi permasalahan ekonomi, politik, kesehatan, dan berbagai masalah lainnya yang terhubung dalam salah satu hal, yakni pangan. Kelaparan masih terjadi di sini. 70% kelaparan setiap hari. Bahan pangan warga hanya bertahan harian. Lapangan pekerjaan tidak ada. Ekonomi tidak tumbuh layaknya menanam padi di tengah gurun pasir. Tugas negara tidak mudah, tetapi bisa. Negara sudah serius, tapi sekarang negara harus dua rius. Salah satu aksi yang mendapat perhatian publik dari Bobon Santoso yakni program atau misi Kuali Merah Putih. Dalam misi ini, Bobon Santoso akan mengelilingi Indonesia, tepatnya 38 provinsi, untuk masak besar dan membagi-bagikannya ke masyarakat setempat. Saat ini, Bobon sedang menjalankan destinasinya di Papua. Ia berangkat dari Bali menuju Merauke, Papua Selatan, pada 28 Januari yang lalu. Ia datang ke Papua untuk memasak dan membagi-bagikan makanan ke warga yang tinggal di lokasi yang ia tentukan. Bobon tidak hanya pergi ke Merauke, dia juga pergi ke Bovendigul, Maibrat, Jayapura, dan Keirong. Bahkan, dalam berbagai perjalanan selama di Papua, ia melibatkan institusi militer. Jalan rusak dan berlobang memperlambat kendaraan kami. Beruntung, di tengah malam kami dikawal oleh Satgas 111 Kombut. Mereka tidak ingin kecolongan dan memastikan kami aman sampai tujuan. Bersenjatakan lengkap, mereka menemani misi Kuali Merah Putih ini. Selesai itu, kami melanjutkan perjalanan sekitar 1 jam lebih menuju titik terakhir kami, yaitu pos Kombut. Saya memberi sedikit edukasi internet kepada adik-adik, terkesima dengan tawa riang dan rasa penasaran mereka. Semoga kelak mereka dapat menikmati teknologi dan internet seperti kita di sini.
Seperti biasa, sembari menunggu masakan kita matang, kami dan rekan tentara membagikan wafer tenggo, susu tenggo untuk semuanya. Di pelosok pedalaman seperti ini, minuman kotak bisa mencapai 20.000 per kotak. Ini jarang bagi adik-adik, mungkin ini yang pertama kali bagi mereka. Tetapi, semoga ini bukan yang terakhir kalinya. Program yang dibuat Bobon ini menuai banyak pujian karena ia menunjukkan kepedulian yang amat besar, bahkan meskipun di sisi lain nyawanya juga terancam dengan situasi politik di Papua yang sedang tidak stabil. Semua tindakan Bobon ini dapat kita klasifikasikan dalam bentuk upaya kohesi sosial. Dengan aksinya ini, ia menjaga ikatan sosial masyarakat Papua dengan masyarakat Indonesia. Meskipun bila program Bobon ini tidak terlalu berdampak secara besar dalam situasi kritis di Papua, namun setidaknya ia dapat menjadi pionir yang membawa masyarakat luas untuk menunjukkan kepedulian mendalam kepada para sesama yang sedang mengalami atau dalam masalah. Terbukti dengan donasi yang Bobon dapatkan yang bisa diperkirakan hingga 5 miliar, sehingga dapat menyadarkan sesama warga negara Indonesia untuk dapat saling membantu dan sekaligus memperlihatkan kepada para masyarakat terdampak bahwa masih banyak yang peduli dengan mereka. Kedua hal inilah yang membuat kohesi sosial menjadi semakin kuat. Perjalanan berlanjut hingga kami terhenti di jembatan rusak. Tentunya kami harus berpindah kendaraan. Jembatan ini adalah satu-satunya akses warga Kombut menuju wilayah Indonesia lainnya. Akses yang tersisa justru akses menuju Papua Nugini. Belakangan ini, warga hanya bisa menukar makanan di perbatasan Papua Nugini. Sampai kapan ini akan berlangsung?